Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah terdapat dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 24 yang berbunyi demikian. Kejadian pasal 5. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henoch. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henoch. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoch hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henoch hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoch mencapai umur 365 tahun. Dan Henoch hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah kitab Kejadian pasal 5 ayat 24 yang berbunyi demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian ini di bawah tema Selamat Hidup Bermakna. Sahabat-sahabat Kristus, selamat panjang umur. Ya, salam itu selalu kita katakan kepada rekan yang berulang tahun sebagai ucapan selamat sekaligus doa. Panjang umur kerap kali dikaitkan dengan hidup bahagia. Bagaimana dengan orang yang pendek umur? Sungguhkah mereka tak bahagia sebab tak lagi bisa meneruskan hidup? Benarkah panjang umur merupakan jaminan hidup bahagia dan penuh arti? Sahabat-sahabat Kristus, tokoh-tokoh yang disebutkan dalam bacaan Alkitab hari ini memiliki umur yang panjang. Adam 930 tahun ayat 5, Set 912 tahun ayat 8, Kenan 910 tahun ayat 14, Yared 962 tahun ayat 20, Henokh 365 tahun ayat 23. Jika kita cermati,
terdapat rumusan berulang dalam penulisan kalimat-kalimat tersebut. X berumur Y tahun, lalu ia mati. Keterangan lalu ia mati menunjukkan bahwa betapapun panjang umur manusia, bahkan hingga ratusan tahun, manusia pasti mati. Namun, di antara skema yang berulang, terselip catatan menarik yang menyertai kehidupan Henokh. Umurnya lebih pendek dari yang lain, tetapi ia hidup bergaul dengan Allah. Ayat 24. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya, Henokh selalu hidup akrab dengan Allah. Dikatakan ia tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah. Pendek umur bukan masalah baginya, sebab ia telah hidup bagi Tuhan selama di dunia. Sahabat-sahabat Kristus, panjang umur ialah berkat Tuhan. Tak salah jika menginginkannya. Kita bisa melihat lebih banyak karya Tuhan dalam perjalanan hidup yang lebih panjang. Namun bagaimana kita menjalaninya, itu jauh lebih penting. Mari memohon Tuhan menolong kita untuk menjalani hidup yang bermakna bersamanya sampai kita berjumpa dengan Dia di surga. Tak hanya menjalani hidup di dunia untuk kemudian mati sia-sia. Selamat hidup bermakna. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, bukan panjang umur yang membuat hidup bermakna, melainkan untuk apa dan bersama siapa kita menjalaninya. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.